Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Desember 2023. Di perdagangan hari ini kita dapat beberapa news dari kalender ekonomi ya. Akan ada data soal 3-year note auction. Ini semacam lelang surat berharga gitu untuk Amerika Serikat, yang mana eventnya ini ada di tengah malam, malam hari nanti teman-teman, jam 23.30. Jadi biasanya hari Senin market baru buka, cenderung volatile, market forex baru buka, market saham Asia juga baru buka. Biasanya investor kripto ada yang taking profit, ada yang juga baru masuk teman-teman. Jadi buyer and seller biasanya cukup aktif di hari Senin dan siap-siap dengan volatilitas yang cukup tinggi. Kemudian di hari esok itu akan ada data soal CPI, data inflasi dari Amerika Serikat. Ini berpeluang cukup membuat market volatile teman-teman. Itu sih dari kalender ekonomi, nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat dari kondisi dari market kriptonya, news-news yang dari market kripto, kemarin ada FunEgg yang sempat FOMO-in nih, FOMO-in Immutable X atau IMX nama tokennya ya, yang mana dia melihat bahwa gaming GameFi itu merupakan salah satu narasi yang cukup menarik teman-teman. 2024 punya potensi yang bagus untuk proyek-proyek berbasiskan dengan GameFi. Salah satunya Immutable X yang memang eh, ber, ber apa namanya proyeknya itu berkaitan sama yang namanya gaming teman-teman. Salah satu game yang dia luncurkan itu adalah Illuvium, di mana dia sudah cukup berhasil nih dalam peluncuran gamingnya dan mendapatkan banyak adopsi. Ketika di FOMO-in, harga IMX sudah melesat hampir 8% ya teman-teman. Jadi memang ada-ada aja, memang venture capital fund act ini dia kemarin FOMO-in Solana, sekarang IMX. Mungkin teman-teman bisa pantau tuh, siapa tahu ada koin lain yang di FOMO-in lagi. Kemudian berita datang dari Synthetix yang saat ini sedang melakukan upgrading Andromeda release namanya teman-teman. Jadi dia merilis semacam multi-chain protokol gitu ya di dalam blockchainnya Synthetix, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali skalabilitas yang mereka punya, integrasi dengan banyak-banyak blockchain, termasuk juga proyek-proyek di dalam dari blockchain tersebut. Teman-teman, saat ini mereka lagi coba buat uh, meningkatkan bridging mereka, terutama untuk token wormhole. Kemudian juga ada base bridge atau bridge ke ekosistem daripada Coinbase, blockchain Coinbase ya. Itu beberapa yang mereka lakukan dari Synthetix. So ini menurut saya cukup menarik teman-teman. Andromeda Research ini juga berhubungan sama liquidity pool dan juga ya bagi mereka para para staking ya, untuk token dari SNX ini teman-teman. Jadi ini menurut saya good news sih untuk SNX. Kemudian berita yang lain datang dari regulasi. Bitcoin inscription add to US National Vulnerability Database. Kalau kita lihat ini berita yang kurang begitu bagus sih sebenarnya ya, di mana basis data kerentanan nasional itu menandai penemuan Bitcoin sebagai resiko keamanan cyber pada 9 Desember dan meminta perhatian pada kelemahan keamanan yang mungkin pengembang protokol ordinal pada tahun 2022. Jadi protokol ordinal, banyak token-token meme yang ada di jaringan Bitcoin yang mempunyai celah keamanan, teman-teman. Dan ini berimpact jelas terhadap yang namanya blockchain utamanya, yaitu Bitcoin. Menurut catatan database, batas pembawa data dapat dilewati dengan menyamarkan data sebagai kode di berbagai versi Bitcoin Core and Bitcoin Node, seperti yang dieksploitasi di alam liar oleh prasasti pada tahun 2022-2023. Ditambahkan ke dalam daftar NVD. Berarti bahwa kerentanan keamanan cyber tertentu telah dikenali, dikategorikan, dan dianggap penting untuk kesadaran. Oh, ini berhubungan sekali sama yang namanya jaringan Bitcoin yang ditemukan oleh Bitcoin Core dari Luke Desir. Itu melihat bahwa sebenarnya memang ada masalah teman-teman terkait dengan ordinals. Something dari ordinals. Kemudian berita juga datang dari US Governance remove
dua crypto rules dari National Defense Bill. Jadi ini ada perubahan undang-undang gitu ya yang dilakukan oleh US governance. Dua ketentuan dihapuskan dari undang-undang otoritas di pertahanan nasional berpusat pada masalah anti pencucian uang yang terkait dengan mata uang kripto. Oh, semakin sedikit regulasi semakin bagus untuk market kripto. Jadi kalau sudah ada dua yang dihapus, maka ini bisa dibilang good news nih. NDA adalah undang-undang yang memberikan wewenang bagaimana Departemen Pertahanan suatu negara dapat menggunakan data federal di antara daftar ekstensif ketentuan yang dihapus dari NDA. Dua secara khusus menguraikan sistem peninjauan menyeluruh dan juga melaporkan aktivitas kripto untuk memerangi praktik terlarang. Em, ya itu sih teman-teman, kita nggak tahu pasalnya apa ya lebih jelasnya, tapi ya intinya ada pasal yang sepertinya dua pasal yang sepertinya dihapus teman-teman. Kemudian ini ada berita dari DOJ, Department of Justice, memperkenalkan pemantauan ekstensif untuk operasi Binance. Kewajiban kepatuhan baru Binance mencangkup kerjasama untuk memberikan otoritas Amerika Serikat akses ke semua dokumen, catatan sumber daya berdasarkan permintaan. Binance masih diobok-obok oleh Department of Justice. Teman-teman, ini memang kelanjutan dari kasus yang memang sudah cukup lama ya, sampai akhirnya kemunduran dari Chang Peng Shao terakhir. Chang Peng Shao juga katanya belum mendapatkan izin untuk keluar dari Amerika Serikat, masih menjadi tahanan di Amerika Serikat. Maksudnya bukan di penjara, tapi dia berada di Amerika, cuma nggak boleh keluar dari negara tersebut. Dan Binance juga lagi diobok-obok nih untuk data-data penting perusahaan mereka. Jadi memang ada-ada aja berita. Kemudian, nah kita bahas sedikit soal analisa berupa pergerakan dan juga siklus, teman-teman. Ini adalah halving cycles theory, di mana biasanya memang pergerakan-pergerakan Bitcoin menjelang yang namanya bull market itu cenderung positif, teman-teman. Kalau kita perhatikan, nah ini aku sudah coba untuk download ya, datanya aku ambil dari CryptoCon di Twitter, teman-teman boleh akses. Nah, yang ini adalah datanya, kita udah ada save tadi mana ya? Nah, aduh kita harus cek lagi nih nanti teman-teman. Tapi ya intinya data dari CryptoCon ini menunjukkan bahwa saat ini posisi dari pergerakan Bitcoin itu sedang dalam fase pre-bull market, teman-teman. Dimana biasanya ketika fase pre-bull market ini kecenderungan market memang sudah mulai ada gejolak kenaikan. Cuman gejolak kenaikannya masih belum begitu bagus ya, teman-teman. Tapi apapun itu kita menyambut fase bull run ke depannya. Kalau kita lihat sih dari siklus ini kita bisa zoom out. Nah, di sini memang kita temukan pergerakan Bitcoin ini cenderung masih dalam tren yang cukup positif, teman-teman. Chart yang di atas ini melambangkan Bitcoin, chart yang di bawah ini melambangkan market cap dari altcoin. Overall, kalau kita melihat dari pergerakan sekarang, memang di fase-fase awal pergerakan dari altcoin ini belum terlalu signifikan. Tapi sekarang sekitar 2 minggu terakhir altcoin rasa-rasanya sudah mulai coba buat recover, teman-teman. Seperti ada aliran dana yang masuk ke altcoin. That's why beberapa altcoin kemarin sempat mengalami kenaikan. Dan fase ini masih akan terus berlanjut secara midterm mengarah ke fase kenaikan. Mungkin jangka pendek akan ada fluktuasi, akan ada koreksi, akan ada kenaikan kembali. Tapi kalau kita lihat dari jangka menengahnya, market Bitcoin, kemudian altcoin itu masih bakalan rally untuk kedepannya, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin invest di market kripto, nggak ada masalah sih sama fluktuasi harga, mungkin hanya jangka pendek, seperti yang terjadi mungkin di 2020, ada crash yang terjadi setelah kenaikan Bitcoin, crash bentar, toh juga at the end dia kembali recover lagi. Jadi menurut saya ini adalah fase-fase yang aman buat teman-teman yang memang sudah akumulasi di harga bawah, ataupun yang mungkin baru mau masuk ke market, ini juga masih cenderung aman. Mungkin akan ada koreksi-koreksi. Jangan teman-teman mengeluh kalau Bitcoin setelah dibeli harganya malah turun, ya itu memang fase yang wajar. Tapi overall kalau kita disiplin untuk simpan dalam beberapa waktu, kemungkinan besar kita masih bisa profit di market. Jadi ya itu namanya fase-fase aman, teman-teman.
Kemudian dari cycles yang kedua, CryptoCon juga sempat bikin sebuah analisa, teman-teman, dimana kalau kita lihat dari chart ini ada beberapa poin. Di sini ada apa namanya kategorinya ya, teman-teman. Kalau dia ada titik hijau itu adalah cycles di awal fase bull market. Kemudian kalau dia warnanya kuning ini adalah fase berikutnya lagi, fase ungu sampai fase merah, teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan dari sini, prediksi fase kuning sudah tercapai di bulan Juli. At the end dia koreksi, kemudian dia sekarang lagi rally dan kemungkinan akan menuju fase di bulan Juni, di mana prediksinya di sini bulan Juni itu ada di target sekitaran 47.000. Targetnya udah mepet ya, karena pergerakan Bitcoin kan sekarang ada di kisaran 44.000 something ya, teman-teman. Dan ya setelah itu, setelah masuk ke fase Juni, kemungkinan baru akan koreksi sampai at the end di bulan Desember, ini Desember 2025, baru kita mencapai puncak di kisaran level 90 sampai 130 ribu. Tapi ini adalah prediksi, nggak mesti terjadi. Mungkin terjadi lebih cepat, mungkin juga lebih lambat, mungkin juga sesuai dengan prediksi, ya who knows, teman-teman. Tapi at least kita dapat gambaran nih, kalau Bitcoin sebenarnya masih dalam tren naik ya, meskipun nanti ke depannya akan ada, tentu pasti ada fase-fase koreksi terhadap market. Itu dari beberapa data secara pergerakan. Kemudian kita cek altcoin season index. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nunggu nih, kapan sih alt season? So far kita belum. It is not alt season. Kalau kita lihat dari chartnya di bawah, menunjukkan ketika kita masuk ke fase altcoin season itu harus berada di level 75. Sekarang poinnya baru di 51. Kita baru di tengah, teman-teman. Yang berarti adalah kita masih punya peluang nih untuk alt season. Ya, alt season adalah fase terakhir di mana biasanya setelah alt season akan terjadi fase koreksi. Jadi jangan jumawa, jangan terlalu apa namanya ter ya jangan jangan terlalu terbuai lah sama kenaikan yang terjadi ketika out season. Kalau kita perhatikan dari postingan dari Twitter, ini ada dari Layer GG, dia ngepost juga, teman-teman. Saat ini kita lagi dalam fase Ethereum sama large cap. Dimana kalau teman-teman perhatikan memang sempat kemarin Ethereum agak strong, sempat juga beberapa large cap agak strong. Solana contohnya, kemudian Polkadot, Cardano kan kemarin sempat menguat tuh. Nah, kita diprediksi lagi dalam fase kedua dan juga ketiga. Dan sekarang kita tinggal satu fase lagi nih, fase out season, di mana koin-koin micin, koin-koin sampah, koin-koin yang nggak jelas, koin-koin yang fundamentalnya bagus tapi market cap-nya kecil, itu akan dapat momentum untuk kenaikan yang lebih signifikan lagi. Karena aliran dana cenderung sudah berpindah dari Bitcoin ke Ethereum, ke large cap, dan kemungkinan juga akan pindah lagi ke altcoin, akan digerakkan juga altcoin. Jadi itu momentum buat teman-teman yang mungkin belum sempat untuk ngerasain profit, terutama untuk koin-koin yang market cap-nya kecil. Sementara dari pergerakan, kita akan dapat closing time frame weekly, kurang lebih 1 jam lagi, teman-teman. Di jam 7 WIB akan ada closing time frame weekly. So far so good, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau kita perhatikan dari time frame weekly, ya, dari time frame daily, pergerakan Bitcoin udah mulai sideways sejak tanggal 5 Desember kemarin. Saya pribadi masih melihat kemungkinan Bitcoin untuk running ke wave 5. Ini kita pakai coba melihat pergerakan dari Bitcoin sudah cukup impulsif. Kemarin kita udah create wave 4 dan so far kita sekarang lagi trend rally, teman-teman. Kemungkinan saya melihat Bitcoin masih bisa rally sampai ke 45.500. Itu di Fibo 261,8. Jadi kalau Bitcoin at the end dia koreksi ataupun di bawah tendang naik dulu ke atas, saya akan prefer untuk melakukan taking profit. Sebenarnya saya udah taking profit beberapa aset, teman-teman, tapi jumlahnya belum terlalu banyak ya. Saya melihat ya udah deh, ini udah mau akhir tahun ya kan, kita butuh buat relax dulu sebentar, self reward dulu, teman-teman. Ya udah, kita taking profit aja sebagian. Tapi ini bukan saran ya buat teman-teman. Kalau teman-teman punya trading plan masing-masing, silakan, teman-teman. Saya nggak menyarankan teman-teman untuk taking profit. Cuman yang saya lakukan adalah begitu, karena saya melihat ini Bitcoin memang masih cenderung bagus trennya, belum patah trennya, masih ada kemungkinan untuk naik. Tapi ya udah, kita harus batasi yang namanya keinginan ataupun nafsu atau keserakahan di market.
Jadi kalau udah cuan, udah cukup, merasa cukup, ya udah kita taking profit aja. Ke depan saya juga akan masuk sih, masih lihat momentum nanti. Tapi pelan-pelan aja taking profitnya, nggak semua juga teman-teman. Itu sih kalau dari BTC Dominance di pedagang kemarin juga cenderung turun ya teman-teman. Ethereum masih dalam posisi strong seperti yang kita bilang kemarin. Ini memang ada perpindahan dana dari Bitcoin. Kalau kita lihat tadi smart money-nya masih cenderung bagus sih untuk Bitcoin. Ethereum udah mulai dapat aliran dana. Large cap, Dogecoin udah mulai rally juga. Kemudian koin-koin besar, XRP, Litecoin, Solana, ini masih dalam tren rally dan trennya pun juga belum patah. Ke depan kita masih akan dapat momentum untuk out season juga. Jadi menurut saya sekarang masih cukup worth it untuk di hold. Cuma kalau memang teman-teman prefer untuk taking profit, ya pastikan teman-teman taking profit dengan bertanggung jawab. Gitu sih paling buat saya pergerakan Bitcoin so far so good aja. Kita tunggu beberapa rilis data penting dari kalender ekonomi. Saya sih melihat Bitcoin akan sideways ya, jangka waktu pendek. Sideways jangka waktu pendek, mungkin ini sudah saya melihat ini kita lagi dalam fase distribusi, teman-teman. Itu kita lihat aja hari Senin sekarang seperti apa pergerakan dari market. At the end, ya target saya masih ke 45.500. Kalau Bitcoin capai level tersebut, saya akan taking profit lagi, teman-teman. Jadi nggak ada masalah sih buat Bitcoin. Jadi gitu aja paling buat analisa kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join ya. Di sini kita bisa sharing informasi, ada banyak-banyak news yang juga teman-teman semua, kontributor semua. Thank you banget yang udah berbagi teman-teman. Sangat bermanfaat untuk kita semua sama-sama belajar ya. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih.